Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah dari SD Negeri Gedangala 1, yaitu Bapak Arif Ahmadi, SPD, MSI. Selamat siang Pak Arif. Siang Bu. Begini Pak Arif, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif. Ini terkait dengan pengambilan keputusan oleh Pak Arif selaku kepala sekolah yang selama ini Pak Arif lakukan di sekolah. Kalau boleh tahu sebelumnya Pak Arif sudah menjadi kepala sekolah selama berapa tahun Pak Arif? Ya, sekitar 6 tahun. Nah, selama Pak Arif menjabat sebagai kepala sekolah, tentu Pak Arif menemui kasus-kasus yang menurut Pak Arif ini adalah sebuah dilema. Nah, bagaimana Pak Arif sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Yaitu yang saya lakukan. Yang pertama, saya itu melakukan pengamatan secara langsung. Yang kedua, dengan cara mendengarkan laporan dari mitra kerja. Yang ketiga, yang saya lakukan dengan cara mengcross check antara hasil pengamatan dengan laporan dari guru saya. Sudah begitu Pak Arif? Ya, Bu. Nah, dari kasus-kasus yang sudah terjadi ini Pak Arif, terkait dengan pengambilan keputusan Pak Arif di sekolah, ini berarti kasus yang pernah terjadi di sekolahnya Pak Arif, ya. Bagaimana Pak Arif menjalankan pengambilan keputusannya Pak Arif ini? Kalau saya menemui kasus itu, memang dilema itu sulit. Tapi saya tetap berpegang teguh pada aturan, tanpa mengesampingkan kebijakan. Tetap yang diutamakan adalah aturan yang ada. Meskipun pada kasus itu ada dua kepentingan yang benar atau sama-sama benar, ya Pak Arif? Iya. Makanya saya katakan tadi ada kebijakan sebatas masih bisa ditoleransi. Tapi kalau tidak bisa, tetap yang utama adalah aturan yang ada harus dilakukan secara objektif dan sebaik mungkin. Artinya Pak Arif mengambil keputusan ini berbasis peraturan, begitu nggih? Iya. Selanjutnya Pak Arif, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Arif lakukan selama ini? Kalau saya menemui seperti itu, kan jelas saya kan dengar laporan dari guru saya. Kemudian saya langsung saya cek dulu apa ini betul tidak. Kalau memang betul, kemudian saya berpikir bagaimana langkahnya, kemudian saya rembuk dengan dewan guru saya. Kalau begini bagaimana Bu, seperti ini bagaimana, enaknya bagaimana. Nah itulah yang nanti akan kami jadikan dasar pengambilan keputusan. Tetapi tetap yang utama adalah bukan hanya perasaan, tetapi tetap aturan yang ada. Memang kadang-kala ada kebijakan selagi itu masih bisa ditoleransi. Begitu nggih Pak Arif. Lalu yang selama ini Pak Arif anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa Pak Arif? Yang paling efektif? Yang paling efektif itu bagaimana Pak Arif? Kalau saya ya, memang kalau kasus dilema itu sulit, tetap memandu menggunakan perasaan. Tetapi selagi kita itu bisa memberi wawasan kepada guru kita, kepada orang tuanya, atau kepada siapa yang terlibat, saya yakin bisa. Yang jadi yang pertama adalah adanya pengarahan, kemudian adanya komitmen yang bersama demi kebaikan bersama. Yang ketiga, tanpa mengutamakan ego, tapi yang kita utamakan ada kepentingan bersama dan dampaknya di belakang. Mengenai apa yang Pak Arif sampaikan, tentunya selama ini Pak Arif juga menemui tantangan, begitu ya. Dalam menghadapi tantangan, jadi pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh Pak Arif dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi, bagaimana Pak Arif? Hidup memang tidak selalu mulus, pasti ada tantangan. Untuk mengatasi itu, kita Bu,
kami tetap berpegang teguh pada aturan. Segala sesuatu yang baik itu pasti ada tantangannya. Tinggal kita bagaimana sampai tidak untuk mengalahkan tantangan yang ada. Baik bagi orang lain, baik bagi kita, tentu baik menurut Sang Pencipta. Oke Pak Arif. Selanjutnya ini Pak Arif, adakah Pak Arif tata cara atau jadwal tertentu ini dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang terjadi pada tempatnya Pak Arif ini? Mungkin ada prosedur tertentu atau jadwal yang dijalankan di tempatnya Pak Arif bagaimana? Iya Bu, memang gini. Kalau ada kasus seperti itu, jelas saya tampung dulu, saya pikir dulu, tidak langsung saya tangani. Itu perlu pemikiran yang matang, tidak sembrono. Nanti kalau salah berdampak luas. Makanya kami biasanya kalau ada tim khusus yang menangani laporan yang masuk, kemudian laporan saya gali, saya pikir bagaimana, kemudian kami salah dengan guru-guru sama. Biasanya kan kami setiap Sabtu itu melakukan refleksi diri semua kegiatan yang ada di sekolah kami, sehingga semua temuan diungkapkan di situ. Nah, kalau ada seperti ini akan muncul. Nah, itulah kami bisa bersama bagaimana cara untuk mencari solusi yang baik. Begitu ya Pak. Jadi prosedurnya memang sudah ada dan sudah berjalan dengan baik gitu ya. Sudah ada. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak Arif. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Arif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika begitu Pak Arif? Ya. Ada Bu, kalau orang teman dekat itu sering saya minta masukan. Kalau faktornya jelas itu adalah keteguhan hati kita dalam menjalankan aturan. Itu dua, teman dekat dan keteguhan hati untuk menjalankan aturan yang ada. Satu lagi ya Pak Arif. Buat terakhir. Satu lagi ini Pak Arif. Dari semua hal yang Pak Arif sampaikan ini, pembelajaran yang dapat Pak Arif petik dari pengalaman Pak Arif sendiri ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ini bagaimana Pak Arif? Kalau saya begini Bu, ini ada hikmah yang perlu kita ambil bahwa kebenaran harus ditegakkan, aturan harus di atas segala-galanya. Jangan sampai kita gara-gara perasaan kita mengatakan aturan yang ada. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang berguna bagi sesama. Amin. Terima kasih Pak Arif. Mudah-mudahan apa yang Pak Arif sampaikan bisa menginspirasi saya. Demikianlah percakapan saya dengan Bapak Arif Ahmadi, SPD MSI. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah dari SD Negeri Gajah 1, Ibu Mariati Puji Astuti, SPD MSI. Selamat siang Ibu Puji. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Gini Bu, ini mengenai keputusan yang pernah Ibu ambil di sekolah Ibu sebagai kepala sekolah ini Bu. Sebelumnya Ibu Puji ini sudah menjadi kepala sekolah selama berapa tahun Ibu? 6 tahun. Lebih dikit lah ya. 6 tahun. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Ibu Puji lakukan tentu. Selama ini Ibu Puji sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, diantaranya kasus tentang dilema etika dan rujukan moral, itu bagaimana Bu Puji? Ya. Mungkin gender juga mempengaruhi ya. Sebagai seorang perempuan biasanya itu hati yang main ya, hati. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti itu, otomatis kekeluargaan yang dikedepankan. Seperti itu ya. Langkah-langkah yang biasa saya ambil, biasanya orang yang terkena kasus saya panggil, terus saya
gali permasalahannya dari hati ke hati. Pokoknya bagaimana supaya beliau yang memang sedang mengalami masalah dilema etika tadi tidak merasa terbebani dengan adanya konseling ataupun penyelesaian permasalahan. Jadi kalau saya pendekatannya itu dari hati ke hati. Dan sebenarnya memang dengan adanya pendekatan seperti itu akhirnya masalahnya bisa terselesaikan, tetapi juga tidak menimbulkan kesan saya menganggap oh itu masalah berat gitu. Jadi semuanya akan baik-baik saja gitu. Artinya itu Ibu mengidentifikasi dengan melakukan pendekatan. Iya, gitu. pendekatan. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar begitu. Iya. Jadi ada nilai-nilai yang bertentangan dan itu nilainya sama-sama benar. Bagaimana Ibu? Kita pakai skala prioritas ya. Kalau memang yang sama-sama benar, otomatis kita mempertimbangkan, oh ini sama-sama benar, tapi kan mungkin juga ada yang paling benar di antara yang benar, gitu kan? Maka kita kedepankan yang paling memang butuh dukungan dari kita, gitu. Jadi yang paling, kalau misalnya ada masalah yang kurang benar dengan yang benar, kalau memang selagi yang kurang benar itu tidak terlalu salah, artinya bisa dimaafkan, dan kok untuk mengcover segala sesuatu yang memang dianggap benar gitu ya, itu kita selesaikan dengan kekeluargaan saja gitu. Dan saya yakin setiap guru yang mengalami hal seperti itu maupun siswa yang mengalami hal seperti itu akan cepat mudah terselesaikan. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Ibu lakukan bagaimana Ibu? Di samping kalau murid ini melibatkan wali kelas, melibatkan wali murid, itu pasti kalau yang berhubungan dengan siswa. Tetapi kalau yang berhubungan antar guru misalnya, selagi bisa diselesaikan secara pribadi dengan guru tersebut, kita selesaikan. Tetapi kalau harus melibatkan keluarga ataupun teman sejawat, maka akan dilibatkan semuanya. Gitu. Lalu hal apa saja ini yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pendekatan hati. Begitu. Sekali lagi pendekatan dengan hati ya. Bisa dikatakan rasa peduli. Iya, iya betul, peduli. Mereka melakukan segala sesuatu pasti ada alasannya, gitu. Dan ketika menyelesaikan masalah tidak harus frontal. Nah, sekali lagi gender perempuan mungkin ya saya masih lebih besar daripada logikanya gitu kan. Tetapi dalam kenyataannya 6 tahun bekerja sebagai kepala sekolah, pendekatan hati itu akan lebih mengena daripada pendekatan pakai logika gitu. Logika ini permasalahan harus diselesaikan dengan beres itu malah justru bagi saya di hati dia akan membekas sesuatu yang menyakitkan, mungkin sebulan, 2 bulan, bahkan tahun tidak bisa hilang. Masalah juga belum tentu terselesaikan dengan baik gitu kan. Jadi berdasarkan pengalaman itu saya, oh iya, pendekatan dengan hati adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan segala sesuatu. Iya, sangat menyentuh ini Bu. Iya. Sangat menarik. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu tangani tantangan yang selama ini Ibu rasakan begitu dalam pengambilan kasus tersebut? Iya. Ada beberapa kasus yang kadang-kadang memang dinilai oleh teman-teman sejawat ini kurang tegas Bu untuk menyelesaikan segala sesuatu atau segala tentang masalah ini gitu ya, kurang tegas gitu. Tetapi pada akhirnya mereka juga tahu kok. Jadi kalau misalnya seorang kepala sekolah pendekatan secara hati belum bisa, maka kita akan melibatkan teman-teman guru senior, misalnya seperti itu, untuk diajak diskusi bagaimana cara membuat keputusan yang tepat untuk satu kasus. Apalagi tadi yang kasusnya antara yang
benar dan benar. Itu kan kadang-kadang kita pusing kan. Oh, iya. Ini benar loh, dia memang melakukan hal ini benar, dan untuk mengcover segala sesuatu yang benar juga gitu. Kalau yang antara salah dengan benar itu sangat mudah ya sebenarnya ya gitu kan. Kita tinggal kasih solusi, dia mengerti, selesai. Kadang-kadang yang benar sama yang benar itu yang kadang-kadang kita butuh kegiatan kolaborasi dengan teman-teman guru senior misalnya seperti itu. Karena apa, kita berpikir sendiri kadang-kadang itu bisa mentok, belum tentu ini benar nih. Kalau menurut kita benar, belum tentu juga benar. Maka perlu di-sharingkan dengan beberapa guru yang kita anggap senior. Jadi tantangannya itu ada perbedaan Ada pandangan gitu ya Bu iya. ya. Gini. Lalu ini Bu, adakah tata cara atau prosedur khusus yang selama ini Ibu lakukan dalam menyelesaikan Ya, kasusnya? seperti SOP gitu Iya. ya. Jadi sebetulnya pertama itu kepala sekolah mendengar ada satu kasus, kemudian kita memanggil yang bersangkutan. Kalau siswa otomatis secara hierarkis dengan wali kelasnya dulu, wali kelas tidak bisa menyelesaikan baru sampai kepada kepala sekolah. Tetapi kalau guru biasanya langsung kepala sekolah tuh yang tahu. Dan selama ini alhamdulillah tidak pernah ada satu kasus pun baik benar dengan benar maupun salah dengan benar itu yang sampai keluar dari lembaga kami. Jadi bisa terselesaikan dengan baik di sekolah. Jadi tertutupi ya, Bu, iya. ya. Jadi Kadang-kadang ada yang keluar kan, iya. terus minta bantuan sama pembina atau pengawas sampai dengan tahap lebih atas lagi, dan alhamdulillah jangan sampai ya seterusnya, mudah-mudahan semua lancar aman gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang sudah terbiasa SOP-nya seperti Iya, itu ya. iya, Bu. SOP-nya seperti itu. Jadi terakhir ini Bun, Iya. selama Bunda menjalankan prosedur tadi pengambilan keputusan, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau adakah seseorang yang membantu dalam proses Bunda dalam pengambilan keputusan? Kegiatan kolaborasi saya kedepankan. Di samping pendekatan hati perlu di stabilo ya, garis bawah. Kemudian kegiatan kolaborasi. Kegiatan kolaborasi saya yakin semua teman-teman kepala sekolah manapun sudah paham bahwasannya permasalahan tidak akan selesai kalau kita pendam sendiri, menyelesaikan sendiri. Maka tadi guru-guru yang dianggap senior itu jadi mitra kita untuk menyelesaikan masalah begitu. Alhamdulillahnya kan tidak sampai ke komite, tidak sampai ke pengawas pembina atau atasan kita seperti koordinator wilayah maupun dari dinas yang lebih tinggi, misalnya sampai tingkat kabupaten gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang punya kasus-kasus berat sampai ke sana gitu ya. Tapi alhamdulillahnya enggak ya, sudah kondusif lah ya. Jadi kolaborasi sesama guru di sekolah Bunda sendiri. Jadi pendekatan hati dalam hal apapun supaya jangan terjadi ada masalah. Itu malah itu kalau dilakukan secara berkala, pertemuan seperti itu dari hati ke hati, insya Allah penyimpangan-penyimpangan atau permasalahan-permasalahan tidak akan muncul. Iya, benar. Gitu. Jadi konsistensi ya. Iya. Jadi konsistensi. Nah, satu lagi ini Bun, dari apa yang Bunda sampaikan, pembelajaran yang bisa Bunda petik dari pengalaman yang selama ini Bunda lakukan dalam proses pengambilan keputusan di 5 etika ini apa Bun? Pengalaman paling berkesan, pengalaman terbaik adalah kesabaran. Kesabaran kita dalam menghadapi permasalahan baik yang dilakukan oleh siswa maupun teman-teman pendidik, tenaga kependidikan di sekolah kita. Kesabaran, terus bekerja dengan ikhlas gitu kan. Karena apa? Sabar dan ikhlas itu adalah kunci utama dalam bekerja, menyelesaikan masalah dan apapun itu. Pasti semuanya akan baik-baik saja, beres, ya kan? Jadi prestasi maupun apapun kalau kita sudah punya dasarnya ikhlas sama sabar, itu semua bisa tercapai. Sungguh Saya yakin sekali itu, gitu kan? Sungguh mulia sekali. Mudah-mudahan saya bisa menginspirasi ya, insya Allah ya, semoga tadi. seperti itu. Kalau secara teoritis ada
apa yang harus dilakukan seperti ini A B C D, tetapi itu berdasarkan teori toh tapi tidak dengan hati, pasti tidak akan nyambung. Dengan baik guru, tenaga kependidikan, siswa itu nggak akan nyambung. Itu mah teoritis aja, biasanya kan seperti itu. Maka saya tidak mengedepankan itu. Mengedepannya itu adalah pendekatan hati, sabar, ikhlas, Rasa peduli tadi. rasa ya, Pak. peduli. Gitu. Oke, terima Oke, kasih buat Bunda Sia. Puji. Sama-sama. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya Iya. ambil tadi. Demikian percakapan saya dengan Ibu Mariati Puji Astuti. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu SD Negeri Mojodemak II. Saya akan melakukan percakapan atau mewawancarai Bapak Rukadi SPD SD MSI. Selamat siang Pak Rukadi. Selamat siang Bu Asia. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Amin amin. Mohon maaf Bapak, saya menyita waktunya sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali dari Bapak mengenai tugas Bapak selama ini sebagai kepala sekolah. Tentunya Bapak pernah dihadapkan dengan kasus-kasus yang terjadi dan harus Bapak selesaikan, begitu kan? Iya. Pertama ini Bapak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Asia. Akan saya jawab sesuai kemampuan saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mojodemak II. Kalau kita bicara tentang dilema etika maupun kasus bujukan moral, artinya kita tahu bahwa dilema etika itu suatu kasus yang kita serba bimbang, karena di situ kasus itu bisa dikatakan benar dan benar. Kalau kasus yang dinamakan kasus bujukan moral itu jelas di situ antara benar dan salah. Jadi artinya kita bisa yang pertama mengidentifikasi itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kasus itu, nilai-nilai yang terkandung dalam kasus tersebut. Karena kasus antara dua kasus benar dan benar kita harus kita kelompokkan sendiri. Kemudian kasus yang benar dan salah harus kita kelompokkan sendiri. Itu cara kami mengidentifikasi supaya kasus itu kelihatan. Yang pertama itu kasus yang dikatakan kasus dilema etika, yang kedua adalah kasus bujukan moral. Itu setahu saya untuk tahapan identifikasi. Begitu, Baca. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ini Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan yang ada di sekolah, kalau ada dua kasus, ada kasus yang memang itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, itu biasanya terlebih dulu kami minta masukan dari teman-teman guru. Dari teman-teman guru kita minta masukan agar kami dalam mengambil keputusan itu nantinya tidak disalahkan oleh teman-teman. Kemudian
dari hasil masukan dari teman-teman itu kita klarifikasi atau kita kumpulkan, kita ambil. Yang pertama itu ada 2 ya, sesuai dengan aturan sekolah dan yang namanya pendekatan moral. Jadi kalau memang itu kasus itu baik, ya, baik untuk sekolahan kita, ya, maka kita putuskan sesuai dengan aturan sekolah yang ada. Demikian yang langkah yang bisa kami intinya Bapak mengambil keputusan berdasarkan peraturan begitu nggak, Pak? Peraturan Dari yang saya pertama tangkap itu. peraturan. Kalau memang peraturan itu kayaknya sudah nggak apa ya, kita bisa yang pakai yang pendekatan moral. Nggih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya yang pasti itu ada banyak, namun kita kan tidak istilahnya kita ambil yang simpel saja, ya. Langkahnya kalau ada semacam kasus seperti itu, ya, yang pertama kita harus pemanggilan, kemudian kita kasih himbauan atau nasihat, ya. Kemudian kita kalau itu kasus yang kurang mengarah ke yang negatif, kita ada teguran secara lisan, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada perkembangan, kita baru adakan teguran secara tertulis. Itu pun kita masih mengedepankan adanya pendekatan moral atau kekeluargaan. Itu yang biasanya kita ambil seperti itu. Jadi ada pendekatan ya Pak ya? Ya, itu paling penting. Dan selain itu juga ada kolaborasi tadi ya Pak? Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Yang paling efektif agar kita tidak istilahnya disalahkan oleh pihak sana pihak sini, itu kita pakai aturan yang ada saja. Aturan baik itu aturan yang dari pemerintah, aturan sekolah, itu kita pakai. Jadi kalau mungkin Anda ada sesuatu yang tidak enak didengar, kita kembalikan kepada aturan. Ini loh aturannya seperti ini. Jadi kita tidak banyak disalahkan secara pribadi, gitu. Lalu Bapak ini selama menjadi kepala sekolah nih, tentunya kan mendapat tantangan atau ada tantangan dalam pengambilan keputusan seperti kasus dilema tadi Pak. Iya. Seperti apa Pak tantangannya? Tantangannya yang pertama itu ya kita artinya beban moral, tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, kita siap di istilahnya yang bersangkutan itu kan ada 2 kemungkinan. Dia akan menjadi baik, atau yang kedua dia akan hubungan secara pribadi bisa menjadi baik atau bisa menjadi kurang baik. Artinya kita siap menerima risiko. Pasti ada konsekuensi ya Pak. Kalau orang Jawa itu bilang siap dinengke. Siap dinengke bagi yang punya kasus. Tapi kalau yang punya kasus itu sadar diri, dia mungkin akan menjadi lebih baik. Ya, dengan saya itu tantangan yang biasa saya hadapi. Menarik Pak. Ya. Terus selanjutnya ini Pak, apakah Bapak ini memiliki tata cara atau prosedur tersendiri dalam menyelesaikan kasus? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwalnya atau bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Ya, dalam memutuskan kasus kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita kalau bisa itu ada semacam jadwal. Jadi ada waktu, ada jeda,
artinya kami sebagai kepala sekolah juga ada ancang-ancang untuk mempelajari kasus tersebut. Apakah itu kasus ringan atau sedang atau berat. Bagi yang bersangkutan juga bisa ada waktu untuk berpikir apakah dia itu kalau kasusnya itu ringan dia cepat-cepat minta maaf atau bagaimana memperbaiki dan lain sebagainya. Itu kalau kita pakai jadwal mestinya ada waktu untuk berpikir dari kedua belah pihak. Tapi kalau kita nggak pakai jadwal, kalau kita putuskan langsung kita putuskan itu kayaknya kurang efektif bagi saya. Selaku yang dituakan selalu kita beri waktu, kita jadwal. Jadi tidak langsung ya Pak, ada waktu, ada jeda. Pertanyaan terakhir ini Bapak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak selama ini dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya ada. Yang pertama adalah teman-teman guru. Apapun yang terjadi di sekolah itu kita tidak bisa memutuskan secara pribadi, kita harus minta masukan dari teman-teman guru. Yang kedua mungkin dari stakeholder yang ada di sekolah, contohnya dari komite sekolah, mungkin dari tokoh-tokoh wali murid, ya, bisa memberi masukan. Jadi kita bisa istilahnya sharing, ya. Jadi apapun yang kita putuskan, ada kolaborasi yang kita putuskan itu sudah berdasarkan musyawarah dari pemangku sekolah yang ada, begitu. Satu lagi nih Bapak. Tambah, enggak boleh, enggak apa-apa. Kalau tadi yang terakhir ini satu lagi Bapak. Ya. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, alhamdulillah yang bisa saya petik ataupun saya rasakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan tersebut, kami yang pertama yaitu tambah dewasa. Walaupun kami secara pribadi sudah tua, ya, itu tapi dewasa itu belum tentu tua, ya. Kadang tua itu jiwanya belum dewasa, ataupun muda jiwanya sudah dewasa. Yang paling bagus ya tua ya dewasa. Nah itu bagi saya secara pribadi menambah kedewasaan secara pribadi. Yang kedua yaitu kami puas bisa menyelesaikan permasalahan sebagai seorang kepala sekolah yang selanjutnya agar tidak ada permasalahan-permasalahan di sekolah yang sifatnya kurang baik. Jadi nanti akhirnya endingnya kita menuju kepada perbaikan untuk semuanya. Begitu, Mbak. Terima kasih Bapak, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih, selamat siang. Itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Kepala Sekolah dari instansi saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.